daerah sudah mulai berbenah, bahkan sudah mulai dibuka pasca vaksinasi. Ini adalah angin segar setelah kawasan wisata tempat masyarakat menggantungkan ekonominya ini ditutup kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan bagaimana daerah mulai mengembangkan potensi wisatanya? Kita akan berdialog dengan Bupati Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sunarianta, yang kebetulan pada hari ini sudah hadir di Studio 4 TVRI. Selamat pagi Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat. Sebelumnya terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di Studio 4 TVRI dan terkait dengan pemulihan potensi wisata di pandemi ini pasca vaksinasi juga Pak. Ini apakah ada rencana objek-objek wisata di Gunung Kidul mulai dibuka ini kapan Pak? Baik, saya sampaikan ya Mbak, di sini memang objek-objek pariwisata di Gunung Kidul ini cukup banyak, banyak dan bervariasi, khususnya untuk wilayah selatan, juga wilayah tengah, sebagian juga wilayah utara bagian barat. Dan saat sekarang kita juga lihat kemarin mulai dari long weekend yang kemarin ya, ini juga kita sudah mulai buka dan kunjungan juga sudah mulai ada. Kita sudah mulai buka. Tidak terlepas dengan protokol kesehatan yang saat sekarang sudah kita siapkan. Iya, karena memang kalau kita lihat sekarang Pak, ini orang-orang pasti bertanya bagaimana penerapan protokol kesehatan sendiri di tempat objek-objek wisata itu Pak. Ya, kita tetap standar ya. Kita melakukan satu protokol kesehatan yang ketat di tempat-tempat destinasi sudah kita siapkan sesuai dengan standar. Ya, seperti itu. Jadi standar, sekali lagi standar. Dan semua kita sudah siap untuk kunjungan kita. Untuk menghadapi kunjungan kita sudah siap. Jadi protokol kesehatan penerapannya sudah secara ketat, semua sudah disiapkan dengan baik, sosialisasi pun juga begitu ya Pak Bupati. Dan juga terkait pembukaan dengan objek-objek wisata yang telah dibuka ini kemarin, bagaimana Pak prosesnya? Secara bertahap atau kemarin secara keseluruhan semua objek wisata dibuka? Ya, kita memang membuka ya di beberapa tempat destinasi, tentu semua adalah bertahap. Baik. Sambil kita juga mensosialisasikan tentang protokol kesehatan ketat itu. Dan ternyata dengan awal yang sudah kita buka ini, ya kunjungan juga mulai nyaman dan luar biasa. Kemarin aja waktu 3 hari ya, long weekend 3 hari ini kita sudah hampir mencapai 50.000 pengunjung ya, itu angka. Dan saya langsung terjun di lapangan untuk melihat secara langsung. Bagaimana dengan pengawasan dari pihak pemerintahan ini terkait dengan protokol kesehatan, kemudian juga bagaimana dengan wisatawan yang datang Pak? Apakah ini kebanyakan dari pengunjung lokal atau juga malah dari pengunjung yang luar daerah? Oke, untuk pengunjung, untuk sementara ya itu di lingkungan kota Jogja ya, ada yang dari Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Timur dan Jogja sendiri. Saat kemarin saya lihat seperti itu. Jadi kalau yang dari luar-luar memang belum ada, karena memang kan kita juga baru membuka. Kemudian untuk tingkat koordinasi kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan di gugus tugas ya, kemudian TNI Polri juga organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah itu sendiri. Ini kita selalu berkoordinasi dengan baik dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk pengembangan wisata ini pasca vaksinasi tentunya. Ngomong-ngomong untuk soal vaksinasi sendiri Pak Bupati, ini sudah sampai berapa persen di Gunung Kidul Pak? Untuk vaksinasi ya, kalau pelayanan publik sudah hampir semua ya. Kemudian para pelaku wisata juga kita sudah inventarisir, sekitar hampir 700-an kalau tidak salah sudah kita inventarisir. Jadi nanti akan kita lakukan terus-menerus ya, karena kan juga waktu kan juga dengan barangnya itu kan belum sepenuhnya. Baik, berarti dilakukan dengan secara bertahap vaksinasi. Kemudian kalau kita berbicara kembali soal pariwisata, setahun yang lalu ini ditutup total. Seluruh pariwisata mati, tidak ada yang beroperasi, dan juga ini kalau kita lihat warga-warga ini berdampak Pak pada sektor perekonomian. Ini bagaimana dengan warga yang hidup dari sektor wisata itu, dan bagaimana mereka mengalihkan aktivitasnya Pak dari yang biasa sudah ada kerjaan tetap, beraktivitas di ini, kemudian beralih profesi? Betul, memang sektor pariwisata di sana dengan kemarin sangat berdampak Mas, dan saya melihat hampir 2% kadang-kadang kunjungan itu hampir 2%, jadi sangat sedikit sekali. Untuk itu masyarakat juga di sana kan latar belakangnya tidak hanya di bidang pariwisata sendiri, di sana juga ada pertanian, ada peternakan, UMKM juga yang cukup besar. Nah, mereka mengalihkan kegiatannya ke arah situ, sehingga sampai hari ini mereka masih bertahan dengan baik lah.
bertahan dengan baik. Baik, tapi jika dibandingkan Pak dengan tahun-tahun sebelumnya, tadi juga dikatakan bahwa ada 50.000 wisatawan yang datang begitu. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, ini apakah masih bagaimana Pak prosentasenya begitu? Ya kalau sebelum pandemi ya kita cukup besar di kawasan tengah misalkan seperti di Gua Pindul yang terkenal itu juga kemarin itu berdampaknya sampai 2% ya. 2% itu ya luar biasa ya, sedikit. Kemudian kalau yang kemarin-kemarin bisa sampai ribuan Mbak dalam satu hari itu bisa sampai ribuan. Ini sekarang kalau 2% dari ribuan berapa? Paling sekitar 20 orang misalkan, atau 25 orang atau 50 orang dalam satu hari. Ini salah satu contoh tempat yang memang kita jadikan sebagai acuan, salah satunya ya di situ, itu kawasan tengah. Kemudian untuk pantai sendiri juga sama, memang cukup. Seperti yang di layar kaca ini ya Pak, Pantai Nampu ini juga menjadi salah satu potensi unggulan begitu di Gunung Kidul. Ya betul, daerah-daerah sini ini adalah bagian selatan ini kita ada sekitar 100-an pantai ya, yang seperti ini ada 100-an pantai, jadi cukup luar biasa. Indah khususnya sekali, untuk wilayah selatan. Belum wilayah tengah Mbak, ini kalau wilayah tengah ini itu kan gunung-gunung. Ya. Di balik-baliknya itu ini ada gua-gua, ini juga gua-gua kita cukup besar. Ini kira-kira sekitar 110-an lebih gua-gua yang saat sekarang memang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini perlu ya sentuhan juga. Jadi kita juga membuka sementara investasi. Kalau itu Pak tadi dikelola oleh pihak dari kabupaten atau dari swasta. Gitu, Pak. Nah, pengelolaan di sini itu ada yang dikelola dari pemerintah ya, tapi kecil, tapi rata-rata dikelola oleh Pok Darwis, namanya kelompok sadar wisata. Jadi kita memang berikan kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk banyak mengelola seperti ini, termasuk dengan swasta juga ada, swastanya ada. Jadi kita selalu ini ya, simultan. Ada swasta, ada pemerintah daerah, juga ada masyarakat sendiri. Pengelolaannya seperti itu harusnya. Baik, tapi untuk prosentasenya Pak, tentunya pemerintah daerah memiliki bagian yang lebih besar begitu untuk pengelolaannya, atau seperti apa? Iya, yang lebih besar banyak dikelola oleh masyarakat ya. Melalui Pok Darwis tersebut ya Pak? Pok Darwis itu cukup besar, dengan destinasi yang ratusan itu cukup besar dikelola oleh masyarakat. Masyarakat di sana itu bagaimana cara mempromosikannya Pak, supaya makin banyak pengunjung yang datang, kemudian semakin banyak pendapatan sendiri untuk daerah gitu. Ya, banyak ya, sekarang kan masyarakat juga mengetahui ya tentang teknologi saat sekarang dengan 4.0 ini, masyarakat juga mengetahui, sehingga mereka juga berpacu untuk mempromosikan daerah-daerahnya sendiri, destinasi yang ada di situ dengan menggunakan teknologi itu, dan sekarang masif dilakukan. Dan saya juga menggandeng beberapa agen. Ke depan ini saya sedang berkomunikasi, baik agen lokal maupun agen nasional maupun agen internasional sendiri, saya sudah melakukan itu. Dan nanti setelah pandemi ini selesai, ya saya akan gandeng semuanya untuk kelompok-kelompok wisata atau para pelaku wisata itu untuk bersama-sama mempromosikan tentang Gunung Kidul ke depan. Baik, dan apakah ada strategi lain Pak yang akan dilakukan pasca pandemi ini? Tentunya protokol kesehatan tetap diterapkan, vaksinasi untuk pelaku wisata sudah dilakukan. Nah, strategi apa selain mempromosikan begitu Pak Bupati? Ya tentu bicara pariwisata kita wisata, visi saya adalah atau misi saya tentang pariwisata internasional. Artinya pariwisata itu atau tempat-tempat wisata tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau seputar saja atau nasional saja. Saya berkeinginan suatu ketika nanti begitu pandemi ini sudah selesai, saya berkeinginan bahwa wisatawan bisa berkunjung ke Gunung Kidul. Nah, ini yang sedang saya bangun dengan beberapa kawan-kawan, dengan beberapa kedutaan besar ya, baik di Asia maupun sebagian di Eropa, untuk kedepannya setelah dunia ini selesai ya, pandemi. Ya, saya berharap nanti saudara-saudara kita, ya para wisatawan mancanegara bisa berkunjung ke Gunung Kidul. Ini yang sedang kita bangun saat sekarang ini, gitu. Sebuah komunikasi. Baik Pak, apakah ada objek-objek wisata baru Pak? Ini karena kalau kita lihat vaksinasi sudah dilakukan dan masih terus dilakukan oleh pemerintah ini. Apakah di Gunung Kidul ada objek-objek wisata baru Pak dengan momentum ini Pak? Kalau objek wisata baru ada ya, para penggiat ya, para penggiat Pok Darwis itu ada di beberapa tempat, tetapi itu tadi dengan seperti ini juga tidak terlalu ini Mas ya, tidak terlalu signifikan ya. Ada beberapa tempat sih, tapi ya itu memang kita sedang, masyarakat atau Pok Darwis sedang menyiapkan itu. Ada di beberapa tempat, wilayah utara itu juga ada satu tempat ya, ada satu tempat juga sedang menyiapkan itu destinasi baru. Dan ada beberapa tempat lagi, tapi baru awal. Saya belum bisa terlalu menyampaikan di sini karena baru awal.
Tapi objek-objek wisata baru juga ini masih terus ada pengembangan-pengembangan begitu ya, Pak? Betul, Dan juga betul. yang Dengan pandemi seperti ini justru mereka-mereka para pegiat wisata itu sedang mempersiapkan diri untuk kunjungan ke depan. baik, lebih bersemangat untuk mengembangkan kembali potensi dan juga pemulihan begitu Pak ya. Kalau untuk target sendiri Pak dari pemerintah daerah ini berapa persen Pak untuk di sektor pariwisata? Target Pemulihan? untuk kita ya, untuk PAD sebenarnya kemarin itu sekitar hampir 15-an miliar ya dari pariwisata sendiri. Tapi sekali lagi Mbak, dengan dampak yang seperti ini kita belum bisa mencapai. Tapi targetnya kira-kira juga kita untuk pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata kira-kira seperti itu yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi untuk sampai saat ini itu belum tercapai ya, karena situasi ya. Karena situasi Pak ya, tapi kita memang usahakan seoptimal mungkin. Betul ya, semaksimal mungkin kita akan memaksimalkan tentang peran-peran Darwes juga pemerintah daerah itu sendiri untuk bisa bersinergi. Baik, dan tentunya ini pemerintah daerah sudah memfasilitasi protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, masyarakat pun juga turut andil begitu ya Pak. Mungkin juga ini bisa menjadi ajakan juga Pak untuk masyarakat untuk datang ke Gunung Kidul melihat banyak sekali potensi wisata yang ada di sana. Ya baik, saya juga menghimbau ya kepada masyarakat yang pertama tentang protokol kesehatan khususnya di Gunung Kidul yang sudah kita siapkan sarana dan prasarannya. Makanya dengan kunjungan ini percaya di Gunung Kidul dan destinasinya juga luar biasa tentang keamanan, kenyamanan, kebersihan, ramah lingkungan juga ini perlu kita hadirkan di tempat di ruang publik sehingga masyarakat ke depan atau para wisatawan nanti akan nyaman tinggal di Gunung Kidul dengan kunjungan-kunjungan dari berbagai daerah yang ada ke depan nanti. Ini himbauan saya seperti itu. Jadi percayalah, saya percaya pada Gunung Kidul bisa dinikmati baik skala lokal, nasional maupun internasional ke depannya. Baik, jadi percayalah Gunung Kidul ini bisa dinikmati ya potensi wisatanya secara lokal maupun internasional begitu. Baik, dan juga bisa menjadi alternatif bagi pemirsa di rumah. Anda saudara untuk bisa berkunjung ke Gunung Kidul yang ingin berwisata begitu di tengah pandemi namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan terima kasih banyak untuk Pak Sunarianta, Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah bergabung bersama kami Pak di Indonesia Pagi telah hadir. Salam sehat Pak, terima kasih. Ya, dan kita akan mengikuti informasi selanjutnya. Saudara Presiden Joko Widodo akan menghadiri